Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat amanah, kembali lagi di podcast kesehatan amanah Medical Center. Hari ini kita akan bersama-sama menonton episode 8. Hari ini berbeda dari biasanya ya, kayaknya ada yang beda gitu. Hari ini biasanya sih saya nggak sendirian juga sih, tapi hari ini ada ketambahan satu orang, jadi lebih ramai. Keroyokan. Hari ini kita ada, perkenalkan di sebelah kiri saya ada Dr. Adianto, Dr. Gigi Adianto. Kemudian di sebelah yang paling pojok ada Dr. Gigi Dwiki. Halo dok. Iya. Oh iya, belum perkenalan. Perkenalkan kembali sahabat-sahabat amanah, saya Aufa Damayanti, psikolog klinis di Rumah Sakit Amanah Medical Center. Hari ini karena guestnya adalah Dokter Gigi, pastinya kita akan membahas tentang pergigian. Iya, pergigian. Hari ini pasti informasinya akan sangat lengkap karena dua narasumbernya. Langsung aja ya dok. Iya. Apa kabar dok? Sehat? Oh, alhamdulillah. Lahir batin? Lahir batin ya, lahir batin ya. Tapi ini kalau saya rasanya beda. Kenapa? Karena biasanya saya yang di sini. Buat yang sering nonton podcastnya Amanah ya. Jadi saya yang biasanya di sini. Baru kali ini bisa di sini kayak gitu. Sesuatu yang baru ya dok ya. Kalau Dokter Dwiki gimana? Wah, ini baru pertama kali konten, sebelumnya belum pernah join. Ya sanggup lah. Nggak kelihatan gitu dok. Oke dok, terkait kesehatan mulut dan gigi ya dok ya. Sebenarnya kan kayaknya itu masih banyak masyarakat yang belum familiar sama dokter gigi. Nggak semua orang dari kecil itu dibiasakan untuk ke dokter gigi. Entah itu hanya untuk ngecek kesehatannya atau memang karena problem. Kadang kan banyak yang takut juga gitu ya dok. Gimana kira-kira tanggapan dokter Adi dan dokter Dwiki? Siapa dulu nih mulai? Atau mau sweet dulu dok? Sweet dulu ya. Monggo dok. Jadi kalau misalnya secara gambaran ya, kalau misalnya secara umum rata-rata pasien gigi yang datang ke saya itu keadaannya memang sudah parah, sudah sakit, keluhannya banyak gitu, dan dia punya pengalaman yang jelek terhadap giginya, terhadap giginya dulu, bukan terhadap dokternya. Nah, sebenarnya jadi kalau misalnya dibilang kebanyakan kasus-kasus yang kita terima ya, itu kita jadi sapu-sapu bersih aja. Sapu-sapu bersih itu istilahnya itu membersihkan apa yang kotor, apa yang jadi masalahnya. Sedangkan di gigi sendiri kita ada program preventif di mana kita mencegah supaya gigi itu berlubang, dan ada rehabilitasi itu setelah gigi itu misalnya nggak ada, atau gigi itu setelah dirawat kayak gitu. Nah, yang paling susah itu adalah mencari orang-orang dengan kesadaran tinggi, yang mulai dari kecil, mulai dari ya masih kecil lah kayak gitu. Mereka sudah datang ke dokter gigi untuk dapat pelayanan prevensi ya, preventifnya itu kita kalau di Amanah Medical Center itu ada namanya imunisasi gigi. Ada imunisasi gigi ini, kita tujuan utamanya itu adalah mencegah lubang pada gigi anak. Loh kapan? Pertanyaannya, kok kapan imunisasi gigi ini? Sebenarnya pada saat gigi susu sudah tumbuh dan sebelum gigi susu itu tanggal. Oh berarti. Jadi fokus utamanya di situ. Nah kalau misalnya sudah selesai tumbuh, loh gigi susunya sudah ganti tuh. Nah itu mulai lagi kita imunisasi ulang lagi. Bahkan imunisasi gigi ini pengulangannya itu dari 6 bulan, jadi imunisasi lagi 6 bulan lagi kita imunisasi. Kalau misalnya mau long shot kita bisa setahun sekali gitu. Dan tujuan utamanya itu adalah mencegah gigi anak. Nah kalau kayak dokter Dwiki ini banyak pasien anak. Lebih banyak dokter Dwiki kalau pasien anak saya kayaknya masih nggak begitu banyak ya kayaknya kayak gitu. Antara dia takut sama saya kayak gitu. Nah, kalau sama dokter Dwiki ini banyak. Nah, gimana bro? Ya. Jadi kenapa orang-orang itu khususnya daerah sini banyak
takut ke dokter gigi dibandingkan orang-orang yang di Jawa menurut saya. Mm-mm. Karena kan beberapa kali mungkin saya pernah ke Jawa, Mm-mm. dulu tuh juga sempat main-main juga ke klinik teman. Mm-mm. Saya juga beberapa kali melihat bagaimana dari teman sejauh itu menceritakan psikologi pasien di sana dengan yang di sini. Kalau dari saya tangkap itu, mungkin kalau di sini itu pola hidupnya adalah berobat ketika sakit. Nah, ketika berobat ketika sakit, pasti apapun yang kita lakukan pasti sakit. Beda ketika orang sehat mau berobat, ya enggak sakit kenapa-kenapa kayak gitu. Makanya biasanya kalau di era sekarang kan sudah mudah ya, informasi juga sudah terbuka, bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok biasanya kan, sehingga informasi-informasi tentang kesehatan gigi itu lebih mudah masuk di orang sekarang. Tapi tetap kadang tuh abai aja karena dianggapnya kan gigi ini perihal kecil, sakit sebentar Sepele gitu ya dok ya. sembuh, sakit sebentar sembuh, tapi kan efek jangka panjangnya kan akan betul-betul sakit terus menerus. Makanya biasanya kalau untuk di era sekarang itu takutnya itu adalah lebih karena takut sudah sakit duluan. Jadi traumanya itu karena sudah sakit duluan, ditindak jadi sakit, makanya dia akan terbawa trauma sampai sekarang. Makanya pasien-pasien yang sudah dewasa pun juga, aduh dok saya takut cabut dok, padahal saya sudah sering ke dokter gigi, tapi kalau cabut kayaknya saya pasti takut. Ya, takutnya bukan karena cabutnya, tapi kayak takut dibiusnya lah, entah takut sakitnya sama persis pencabutan kan, tapi kan tinggal kita komunikasikan dengan pasien, karena pasien itu trauma pada satu kecil cabut, karena kan cabut gigi anak itu kan ada dua kan, ada yang pakai suntikan, ada yang pakai yang kita bilang pakai es. Kalau zaman dulu itu kalau suntikan pasti gede-gede jeruknya, jadi sakit, jadi pasti trauma dia. Kalau sekarang kan jam kecil-kecil, jadi hampir minim nyerinya, kayak gitu. Sama lah semua tindakan apapun, ketika zaman dulu dengan alat yang terbatas, sekarang kan banyak modal alternatifnya, sehingga pasien itu mesti trauma dengan masa lalunya, kayak gitu. Lebih banyak takut karena dari kecilnya karena tindakannya sudah sakit duluan, kayak gitu. Terus jadi mungkin mereka menanamkan image dokter gigi itu menyeramkan. Iya. Padahal dokter Dwiki ini kurang ramah apa dokter Dwiki ini kayak gitu loh, bahwa dokter Dwiki ini sudah sangat chill ya. Masih ada aja yang takut kayak gitu loh. Jadi kalau apa namanya, ya tadi masalah kayak jarum ya, jarum suntik. Padahal saya perbandingannya itu kayak gini, jarum vaksin itu aja lebih besar daripada jarum yang kami pakai gitu. Jadi kalau misalnya mau dijari perbandingan, jarum vaksin itu aja kelihatan kan gede kayak gitu. Sedangkan jarum kita tuh tipis banget kayak gitu. Dan masuk ke gusi itu sensasinya cuman menusur aja. Jadi memang bener-bener painless gitu. Dan itu aja masih ada yang takut kayak gitu. Jadi ya saya juga bingung. Dan tadi menarik juga kan dibilang bahwa paradigmanya adalah paradigma sakit. Menunggu sakit dulu baru berobat. Padahal gigi itu dia konsepnya terbalik sebenarnya. Konsepnya adalah ketika dia berlubang itu dia tidak sakit. Karena udah kayak mati rasa gitu nggak dok? Enggak, karena bentuk gigi itu dia gigi itu dia jaringan keras, baru di dalamnya ada sarafnya. Jadi ketika jaringan kerasnya itu berlubang, sebenarnya si giginya nggak ngerespon. Si giginya nggak ada respon apa-apa, tapi ketika sudah mau dekat saraf, baru muncul sakit. Jadi makanya dibilang gigi itu pas ke dokter gigi, tindakannya sudah macam-macam. Kenapa? Karena sudah sakit kayak gitu. Makanya kita selalu mengedukasi adalah lebih baik itu gigi dirawat sekarang, perawatannya lebih mudah, perawatannya lebih gampang dibandingkan nunggu nanti baru kita rawat saluran akar, ada yang sampai dicabut, ada yang sampai A, B, C. Itu berkali-kali kan ya dok? Iya, Saluran benar. akar, dan itu ngilu banget. Karena saya pernah. Ya, jadi lebih baik betul dokter gigi ada di sini, dokter Adi dan dokter Dwiki. Lebih baik dirawat, ditangani dari awal, jangan nunggu sakit, gitu ya. Sebetulnya tinggal aja sih, kayak mungkin beberapa pasien-pasien yang sudah kesini tuh kan, misalnya mau check up, mau periksa aja pun ketahuan, kita sudah ada lubang, tapi memang nggak ada keluhan kayak gitu. Pasiennya mau aja ditindak kayak gitu. Tapi ketika pasien itu sudah sakit, biasanya mikir-mikir dulu ditindak apa enggak ya, ditindak atau pikir-pikir dulu deh dok kayak gitu. Karena takutnya kan sakit kan sebetulnya. Jadi tinggal kitanya aja sih kayak gimana. Kayak saya pun sendiri pun tetap lubang pun kayaknya pasti ada sih lubang, cuman kecil-kecil kayak gitu.
kita nggak usah, maksudnya nggak usah bohong lah, gigi tuh sepintarnya kita merawat tetap bisa lubang juga gitu. Jadi kalau kita bilang itu bahwa saya sudah rajin sikat gigi dok, kenapa kok tetap lubang ya? Ya kan gigi berlubang itu tidak hanya satu faktornya banyak. Jadi tetap harus dikontrolkan aja rutin, nggak harus nunggu sakit. Sama kayak orang mau cek kesehatan juga kan nggak harus nunggu sakit kan, masa benar. mau cek jantung nunggu sakit jantung dulu kan enggak. Iya, nggak mungkin. Jadi keburu kena ya pasti sakit jadinya. Kalau cek gigi kayak gitu dok, misalnya kalau scaling itu kan katanya 6 bulan sekali ya. Berarti apakah seperti itu sudah cukup? Gimana dok? Kalau untuk periksa gigi itu sebetulnya macam-macam kan ya. Kayak misalnya dari scaling itu sebetulnya kalau dari saya pribadi nggak harus setiap 6 bulan sekali. Karena kan kalau ketika orang itu rajin sikat gigi ya mungkin cukup ya setahun sekali lah atau 2 tahun sekali. Kayak saya ada beberapa kali menemukan pasien memang karang giginya memang tipis banget, udah 2-3 tahun nggak bersihin karang gigi kayak gitu. Karena memang rajin sikat gigi. Beda-beda ya tiap orang. Dan sebenarnya kalau untuk karang gigi ya, spesifik karang gigi itu tiap orang tuh beda-beda. Jadi faktor karang gigi kebentuk itu mulai dari habit, kemudian mulai dari kekentalan air liur yang tidak bisa kita kontrol, itu kekentalan air biologis liur. ya, dok, ya. Kemudian yang masih perkara habit ini adalah selain habit itu dia mengunyah satu sisi atau enggak, itu berpengaruh. Banyak orang nggak tahu kalau misalnya mengunyah satu sisi itu malah menstimulasi bentuknya karang gigi. Ya, kemudian habit yang lain tuh teknik mensikat gigi. Jadi sikat giginya, iya benar kata dokter gigi. Kalau misalnya sikat giginya rajin, karang giginya lambat. Tapi tidak semua orang paham teknik sikat gigi yang baik kayak gitu. Ya, ada yang sikat gigi ya pokoknya sikat gigi aja lah kayak gitu. Habis itu dia bilang kenapa karang gigi saya ada terus dan kayak gitu. Jadi banyak faktor di situ. Kemudian kalau misalnya dibilang, kalau misalnya ini mohon maaf ya ada brand-brand yang apa gitu, tapi kalau misalnya ada brand yang mengklaim bahwa dia bisa membersihkan karang gigi atau melarutkan karang gigi, sorry to say itu rasanya hampir mustahil kayak gitu. Karena karang gigi ini dia produk yang menempel di gigi dan dia mengeras. Gimana caranya melunakkannya kayak gitu, nggak mungkin kan kayak gitu. Jadi karang gigi itu dia kuman yang mengeras di gigi. Dan habit yang lain selain mengunyah satu sisi, kemudian pola sikat gigi, habit yang menambah lagi itu sebenarnya kayak merokok, mengopi. Sebenarnya ya nggak bisa kita pungkiri juga ya kebiasaan kayak gitu. Jujur saya juga ngopi kayak gitu. Tapi merokok, mengopi itu juga dia membantu terbentuknya karang gigi, Makin cepat terutama stain noda hitam iya. di gigi itu pasti kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apakah harus 6 bulan sekali, maka pernyataannya sebenarnya bukan membersihkan 6 bulan sekali, tapi memeriksakan 6 bulan sekali. Si karang giginya kebentuk nggak setelah misalnya bulan ini kita bersihkan, 6 bulan lagi kita cek. Pas 6 bulan lagi kebentuk nggak? Oh, nggak kebentuk, maka kita tunda sampai setahun. Jadi anggapannya setahun sekali. Kayak kata dokter Dwiki tadi bahwa nggak harus 6 bulan sekali. Memang benar tidak harus 6 bulan sekali. Tapi kadang tadi faktor-faktor tadi bisa menyebabkan karang gigi muncul. Pasien saya yang kita anggapnya sharing ya. Pasien saya yang punya habit mengunyah satu sisi, saya bersihkan hari ini, dia 3 bulan lagi balik lagi. Mau 3 bulan loh, belum 6 bulan. Dia bilang, dok kok saya sudah ada karang gigi lagi, apakah dokter semalam tidak membersihkannya? Waduh, salah nih. Ternyata ya tadi dia punya habit mengunyah satu sisi. Kenapa? Mengunyah satu sisi itu satu sisinya motong, satu sisinya tempat sampah. Jadi makanya di sebelah satu sisi, satunya gitu iya. ya. Jadi semakin cepat ditumpuk di situ, semakin cepat juga kebentuk. Nah dari habit aja sudah tahu kayak gitu bahwa bisa si karang gigi itu bisa muncul cepat. Dan yang tidak bisa kita kontrol tadi ya kekentalan air liur. Tiap orang beda-beda. Pasien saya pun ada yang sampai 2 tahun pun kita cek terus menerus, karang giginya sangat tipis terbentuknya karena air liurnya kayak gitu. Jadi kalau saya prinsip dasarnya ya 6 bulan sekali itu bukan membersihkannya tapi kontrolnya aja. Mungkin kalau tambahan dari saya itu ada sebenarnya bukan trik sih,
Kayak saya bilang tuh Life hack, life hack. sebenarnya mudah kok kalau kita tahu karang gigi kita tuh ada atau enggak. Ini dari mungkin selama saya kerja dari pendidikan sampai sekarang tuh patokan bahwa biasanya paling marker paling enak kelihatan karang gigi tuh cukup lihat di bawah lidah. Oh, yang gigi bagian bawah. Di bawah yang di belakang lidah. Karena tuh biasanya orang sangat jarang nyikat yang bagian itu sangat jarang. Biasanya markernya tuh kalau saya bilang ke keluarga saya, kalau misalnya tahu karang gigi itu ada, enggak gampang, ambil kaca, lihat di bagian bawah lidah, selesai. Kalau yang ada, pasti bagian lain juga ada. Itu markernya. Karena orang ketika yang ini aja ada, pasti di lain itu juga pasti ada. Karena orang sangat jarang bersihkan di bawah lidah. Biasanya orang cepet-cepet aja kayak kanan, kiri. Kalau depan mereka cenderung bagian depan, jarang bagian belakang. Jadi markernya pasti ketahuan, oh ini pasti sikat giginya salah, oh pasti kada bersih. Kayak gitu. Jadi pasti ada di bawah lidah, paling gampang, paling sering kayak gitu. Jadi kalau orangnya sininya bersih, pasti yang lain pasti bersih. Jadi saya itu markernya gitu, oh bawahnya bersih, yang lain, oh ya udah pasti bersih. Ada tanda-tanda lain gitu? Ada. Kalau dijilat kasar. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama yang tadi. Kalau misalnya gigi itu permukaannya licin. Kalau lalat nempel kepleset. Tapi intinya adalah permukaan gigi itu licin. Ketika permukaannya itu rasanya kasar atau giginya kesannya memanjang, itu sebenarnya karang gigi. Dan perlu diketahui warna karang gigi dan gigi itu beda. Beda, pasti ketahuan jelas. Kalau gigi itu warnanya putih tulang ya, putih tulang jadi agak kekuningan. Sedangkan karang gigi itu kuning sampai kehijauan. Bahkan kalau misalnya arah hijau. arah hijau. Kemudian pada case-case pasien dengan riwayat perokok atau misalnya ngopi, vape pun, yang vape pun itu sebenarnya dia warnanya agak gelap sampai kehitaman. Oh, even nge-vape ya dok. Padahal kan mungkin orang kayak rasanya vape itu nggak seberat ngerokok. Iya, rasanya. Tapi ya dampaknya sama aja sebenarnya. Nanti kita bahasnya sama dokter SP baru ya. Oke. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol cukup panjang, ada ke-spill sedikit-sedikit mau tanya dok terkait layanan di AMC. Kemudian Dokter Dwiki juga udah menyebutkan scaling, terus ada apa aja dok? Oke. Kalau untuk layanan unggulan ya, layanan unggulan sebenarnya Rumah Sakit Amanah Medical Center ini termasuk salah satu yang paling lengkap di Banjarmasin. Jadi banyak yang nggak tahu, tapi banyak yang nggak tahu. Yang ditahu adalah tetangga-tetangga kita. Yang sekarang nonton jadi tahu. Yang nonton jadi tahu kayak gitu. Jadi kita salah satu yang lengkap. Kita anggapannya mulai dari yang paling kecil misalnya yang anak, yang pasien anak-anak ini kan kita bilangnya yang dasar dulu ya, anak-anak ini. Untuk anak-anak itu kita ada dokter spesialis gigi anak. Oh, iya, kita sudah ada dokter spesialis gigi anak tuh kita sudah ada. Jadi layanan mulai dari pencegahan, kemudian kuratifnya yang kalau misalnya sudah lubang, jadi mulai dari gigi belum berlubang sampai hilang itu ada semua. Kita ada semua. Jadi anggapannya giginya mau diimunisasi, kita ada layanan imunisasi gigi. Kemudian giginya berlubang mulai dari ditambar, dirawat salurannya itu ada. Giginya ternyata patah, kemudian dicabut. Bagaimana untuk mempertahankan giginya? Kita pun ada layanannya. Jadi layanan gigi anak kita sudah ada, kayak gitu. Tidak di semua rumah sakit ada, tapi kita sudah ada. Itu satu. Kemudian naik jadi dewasa. Dewasa ini semakin luas lagi. Mulai dari giginya mau dipertahankan, kita punya 2 dokter spesialis konservasi gigi, ada dokter Teguh dan dokter Rosa. Ya. Kemudian untuk gusinya dipertahankan, gusinya bermasalah, kita ada dokter spesialis perio, spesialis jaringan gusi. Oh, itu perio. Iya. Dan banyak yang nggak tahu. Iya, saya juga baru tahu. Jadi komponen gigi ini bukan cuma gigi aja, gusinya. Giginya bagus, kalau goyang dompet ya susah, harus dipertahankannya dengan gusinya. Jadi spesialis gusi jaringan itu ada dokter Kiki kita. Kemudian untuk bedah mulut kita juga sudah ada dokter Wildan kita.
Kemudian apa lagi nih kita? Prosto gigi palsu. Ya, kita ada. Nah, giginya hilang, dicabut sudah kayak gitu. Untuk mengembalikannya gimana? Kita mau yang lepasan, gigi palsu lepasan, mau yang jembatan, dan salah satu program unggulan kita adalah layanan implantologi. Jadi implan dental. Nah, implan dental ini yang mengerjakan sebenarnya ada beberapa spesialis, tapi salah satu yang utama adalah dokter spesialis prosto atau gigi tiruan. Kita ada 2 juga. Ada dokter Genadi, ada dokter Gandis. Jadi kita nih sebenarnya layanannya lengkap gitu. Giginya carut marut. Giginya carut marut. Nah, kayak Mbak Aufa kan sekarang pakai behel. Nah, kita ada juga dokter spesialis ortodonsia. Jadi layanan kita ini sebenarnya sudah sangat lengkap. Nah, dan banyak yang nggak tahu bahwa kayak contoh sederhana ya, sariawan kayak gitu. Sariawan tuh nanti sembuh sendiri kayak gitu. Tapi kan sebenarnya dia proses sembuh itu lama. Dia perlu waktu paling tidak seminggu ya. Bahkan kalau misalnya ada keadaan tertentu dia bisa lebih lama. Kita sebenarnya bisa mengintervensi waktunya yang lama itu. Jadi lebih singkat. Lebih cepat. Dan kita ada layanan itu untuk sariawan. Iya ada. Dan banyak yang nggak tahu. Ya, jadi salah satu yang saya suka untuk Amanah sendiri kita sudah punya alatnya untuk merawat sariawan itu sudah ada. Jadi kita tidak hanya bertumbuh pada kecepatan sembuh pasiennya dengan kita kasih terapi obat, tapi kita bisa percepat itu dengan tindakan gitu. Gimana Dokter Dwi? Nah, jadi ada juga misalnya tindakan-tindakan khusus ya. Pada kasus-kasus di mana misalnya dia itu gigi tapi berlubang sampai misalnya ada tumbuh daging. Di sini juga biasanya kan kalau zaman dulu orang sering kan bilangnya pakai pisau bedah kan. Biasanya orang tuh takut. Nah, tapi sekarang kan di sini kan ada laser, satu unggulan kita, terus juga kita ada elektrokauter yang pakai listrik. Nah, jadi pasien tuh nggak sadar ini bukan benda tajam, jadi pasiennya nggak takut. Dan juga kan dari segi pendarahan juga minimal, terus juga sembuhnya lebih cepat juga, sehingga proses pengerjaan juga lebih cepat. Terus juga pada kasus-kasus misalnya kehilangan gigi, biasanya kan kalau mau pengerjaan yang sulit-sulit itu biasanya sangat terbatas kan. Kalau di sini semua spesialisnya ada, jadi semua pengerjaan tuh lumayan cepat sih saya bilang ya dibandingkan yang lain. Itu sehingga hasilnya pun insya Allah dijamin pasien terbaik lah kayak gitu. Jadi semua alat dan prasarana sudah ada, tinggal kadang tuh orang nggak tahu aja karena kan untuk gigi itu kan orang taunya cuman gigi aja gitu. Padahal kan spesialisnya banyak. Ada yang ngurusin gusi lah, ada yang ngurusin cabut lah, ada yang ngurusin perawatan lah, ada yang ngurusin anak lah. Karena orang taunya kan cuman dokter gigi tuh giginya aja kayak gitu. Padahal spesialisnya itu pun banyak kayak gitu. Bahkan ini juga tambahan, kita pun untuk radiologi gigi ya, untuk ronsen gigi kita nggak terbatas di 2 dimensi aja, kita sudah sampai 3 dimensi dengan CBCT. Bukan cuma alatnya aja, dokter spesialisnya pun kita ada. Spesialis buat orto juga nggak sih Dok? Atau apa ya? Untuk semua kayak gitu. Jadi kita untuk 2 dimensi itu mulai dari yang panoramik untuk mengidentifikasi semua, kemudian persiapan rencana untuk perawatan orto yang separuh, yang ada sefalo, kemudian ada apa namanya lagi, TMJ. Jadi kalau misalnya ada gangguan sendi rahang, itu kita juga ada alatnya. Jadi bahkan kita bisa ngelihat secara 2 dimensi, 3 dimensi, dan dokter konsultannya untuk pemeriksaan radiologi kita juga ada Dokter Nur Laila. Beliau bukan cuma spesialis radiologi gigi, bahkan beliau sudah subspesialis konsultan kayak gitu. Jadi anggapannya untuk bahkan sampai perencanaan implan pun itu tetap kita beliau kayak gitu. Nah, kemudian banyak yang nggak tahu adalah kayak gini, bedah mulut itu mereka tahunya adalah wah ini cuma cabut gigi bungsu aja, cuman kasus gigi bungsu aja. Padahal bedah mulut ini kita punya dokter ini, Dokter Wildan itu tidak cuma itu aja, bahkan celah langit-langit, celah bibir, cleft palate itu ya, bibir sumbing istilahnya.
itu pun bisa dikerjakan Oh, sudah itu dengan bedah mulut. Iya. Jadi banyak yang nggak tahu kan, mereka taunya wah bedah mulut nih anu aja, cuma gigi bungsu aja. Oh enggak, banyak. Banyak. Bahkan pada kasus-kasus rekonstruksi wajah pun yang berkaitan dengan estetik. ya berkaitan dengan estetik, pokoknya berkaitan dengan istilah kedokterannya itu maxillofacial. Oh, Jadi maxillofacial itu mulai dari rahang atas sampai wajah itu bedah mulut semuanya kuasai. Jadi banyak yang nggak tahu kayak gitu loh. Padahal kita pun dokter gigi sebenarnya mengerjakan kayak gitu loh. Tapi bilang oh gigi aja nih, gigi aja nih, gigi aja kayak gitu. Nah, bahkan saya bilang untuk pengerjaan gigi bungsu di Rumah Sakit Amanah bersama dengan Dokter Wildan itu kita bisa selesaikan dalam 1 hari kunjungan. Ya singkat gitu, nggak yang lama-lama. Iya, jadi kalau misalnya di rumah sakit lain mungkin 2-3 hari lah. Kalau kita cepat kayak gitu. Jadi tidak ada sakit, tidak ada keluhan kayak gitu, tidak ada keluhan pasca perawatan. Pokoknya gigi bungsunya langsung hilang kayak gitu. Gimana, Dok? Ada lagi mau ditambah? Paling tambah sedikit lagi yang misalnya spesialis gusi ya, perio itu kan kadang orang ya itu juga belum familiar, banyak ya. belum familiar. Memang kasusnya saya akui sih memang Jarang ya, Dok? jarang, cuman cukup banyak di era sekarang tuh cukup banyak sudah kita temui kayak gitu. Misalnya nih pada kasus-kasus yang biasanya pada orang-orang tua, di mana biasanya karena sering bertambahnya umur, terus cara sikat gigi yang salah sehingga gusinya tuh turun. Sehingga biasanya keluhannya kok gigi saya sering ngilu ya dok, tapi kok nggak lubang. Tanda-tandanya dari situ ya, Dok. Oke, setelah dicek oh ternyata gusinya turun. Nah, Iya. sehingga untuk mencegah itu bisa gusinya dinaikin kembali seperti semula. Nah itu biasanya spesialis gusi yang ngerjakan. Atau kayak ada saya bilang tuh kok di gusi saya kok bentukannya kok bulat-bulat ya. Biasanya kan di antara gigi itu kan gusi itu bentuknya segitiga lancip. Oh gitu. Kok punya saya kok ada jendolan bulat-bulat ya. Oh itu karena tumbuhnya berlebih. Nah itu bisa dipotong dirapikan. Nah, itu biasanya spesialis gusi yang bisa ngerjakan juga. Jadi banyak hal-hal yang berhubungan gusi. Terus juga tidak hanya tentang gusi, misalnya dia karena karang giginya banyak, setelah dibersihkan ternyata giginya goyang. Oh, bisa Nah, ya? bisa. Tuh jadi dokter yang gusi itu yang ngerjain, nanti giginya nanti diikat, di splint biar sambil nunggu gusinya tumbuh giginya nggak goyang. Nah, Itu juga jadi apa namanya? Jadi istilahnya tuh apa ya? Kayak saya bilang tuh mitos di masyarakat bilang bahwa karang gigi itu memperkuat gigi. Padahal dia tuh sebenarnya sebaliknya. Jadi anggapannya kayak gini, kayak karang gigi itu kayak benalu sebenarnya. Benalunya dia semakin banyak karang giginya di situ, maka semakin banyak jaringan gusi yang dia tekan ke bawah. Dan ketika karang gigi itu dihilangkan, giginya itu kehilangan dukungan. Kayak kopong gitu ya. Iya. Dan yang dia makan karang gigi itu adalah gusinya. Oh, gusi. Jadi makanya goyang. Ya? makanya goyang kayak gitu. Giginya fine, giginya tidak ada lubang, tapi karang giginya segunung. Orang tuh yang dipelihara tuh terumbu karang, bukan karang gigi. Karang giginya banyak kayak gitu. Dan akhirnya giginya goyang. Yang disalahkan, wah karena aku dibersihkan karang giginya. Tidak, karena karang giginya yang menyebabkan itu. Nah itu banyak yang nggak aware kayak gitu. Karena prinsipnya kita ngejar sakit dulu, kayak gitu, ngejar sakit dulu. Padahal nggak enak banget ya, Dok. Iya, padahal bau loh. Karena karang gigi itu memang nggak kerasa kayak gitu. Kayak rasanya biasa aja. Cuman ketahuannya kan biasanya kok sudah parah banget kan, kayak kenapa gusinya warnanya nyututan, rasa gatal. Setelah dicek oh ternyata karang giginya tebal banget kayak gitu. Tapi kalau karang giginya masih yang baru sedikit, sedang, jarang ada keluhan. Tapi itu kan efek jangka panjangnya kan, sakit itu kan nggak nunggu sebulan 2 bulan kan, bertahun-tahun kan kayak gitu. Makanya ya itu kadang tuh memang orang tuh datang memang sudah berat kasusnya kayak gitu. Ada yang beberapa kali saya nemukan itu memang sudah goyang. Setelah dibersihkan udah goyang, mau nggak mau harus diikat giginya biar nggak goyang. Dan itu untuk ngikat itu ada 2 nanti, ada yang memang dia bisa seumur hidup atau gitu. yang sementara. Bukan
tergantung Saya kira memang keparahannya. sementara aja, tapi memang ada opsi untuk Kadang sementara, tapi ya tadi kalau Tergantung misalnya sudah keparahannya. sementara kan harus dikembalikan lagi gusinya supaya ke posisi sebenarnya. Maka itu pekerjaan dari dokter spesialis perio tadi. Jadi memang dibilang kan kesannya kan kayak sederhana ya, tapi itu tuh seberbahaya itu karena gigi, padahal bau loh. Aku bilang bau loh karena Nah, gigi. itu salah satu tandanya. Jadi boleh sahabat sehat amanah setelah ini boleh diambil kacanya. Tadi seperti tips-tips dari dokter, dilihat dulu di bawah, bagian bawah di belakang gigi bawahnya, terus dicek bagaimana bau nafas, aroma nafasnya seperti itu. Atau jangan-jangan belum makan dong. Khas baunya khas. Kalau ngecek bau mulut tuh coba cek ke pasangannya deh. Yuk, nah, kalau misalnya bau ya sudah saatnya ke dokter gigi ya. Ke dokter gigi di Rumah Sakit Amanah Medical Center. Oke, tadi kan terkait layanannya dok ya. Ada anak, dewasa, ternyata lansia juga sampai lansia. Jadi benar-benar lengkap ya. Iya. Jadi kalau kesini udah nggak usah bingung kemana. Kalau misalnya ada permasalahan A langsung ke dokter spesialis yang Iya. ini. Sudah ada permasalahan B langsung ke dokter spesialis yang ada. Jadi memang lengkap. Tapi ya tadi kadang nggak tahu ini mau kemana. Jadi nanti dirujuk ke rumah sakit A, dirujuk ke rumah sakit B. Kenapa? Karena tidak lengkap tadi spesialisnya. Kalau di kita nggak usah rujuk kemana-mana. Di sini pun langsung satu pintu selesai. Nyaman lagi, ya kan? Iya. Ketemu dokter-dokter. Oke, dok tadi sedikit banyak menyinggung tentang estetik juga kan, ada orto, kemudian tadi kasus itu ya. Iya. Kalau terkait hal ini, kalau misalnya ada pasien yang pengen datang ke kita, terus pengen membenarkan senyumnya biar lebih cantik, lebih ganteng, lebih mempesona gitu ya dok. Biasanya tindakan apa yang dilakukan? Gimana dong? Yang mempesona. Kalau misalnya wajahnya mempesona kayaknya agak susah gigi kayak gitu. Tapi gigi ini kan konsepnya itu besar ya. Jadi kalau misalnya pun sekelas Miss Indonesia, mohon maaf Miss Indonesia termention ya. Sekelas Miss Indonesia kalau misalnya giginya ompong depan rasanya kurangnya banyak ya. Ada yang kurang. Ya. Jadi estetik itu gimana bro? Jadi kalau untuk estetik itu kan saya pecahkan jadi dua, bergigi dan tidak bergigi. Oke, ini Ya, kalau tidak bergigi jelas pilihannya ya gigi palsu dengan berbagai macam jenisnya, mau implan, mau yang lepasan atau yang mau mahkota gigi jembatan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang bergigi biasanya tuh keluhannya kan pertama misalnya dari warna, biasanya kan kenapa gigi saya kuning dok, ingin diputihin. Nah itu bisa di bleaching, kita bilang ya kita putihkan gigi. Terus misalnya kok bentuk gigi saya nih kok kayaknya kurang ideal, kurang proporsional. Nah itu nanti ada dua tuh, bisa kita restorasi dengan bahan tambal aja, atau nanti kita bikinkan semacam veneer. Kalau veneer tuh kita bilang tuh dia semacam bahan mirip mahkota gigi, cuman dia bentuknya lebih tipis. Itu yang lagi in banget kan? Ya, nah, biasanya itu ada dua itu. Terus juga bisa juga misalnya pada kasus kok gigi saya ini bentuknya nih kok miring ya dok ya. Oh, bisa dirapikan, bisa. Ada dua, mau pakai orto pakai bekel atau dimanipulasi dengan cara estetik, dibikinkan veneer juga bisa. Jadi yang miringnya dikit-dikit itu daripada pakai orto kan lama kan, tahunan. Bisa aja dimanipulasi dengan bahan tambal atau dibikinkan veneer juga bisa kayak gitu. Jadi nggak harus bertahun-tahun, satu hari selesai pun bisa kayak gitu. Dan bisa istilah dilakukan sama- iya istilahnya itu kan kalau mau manipulasi tadi itu smile design. Jadi enggak yang tiba-tiba tebal veneernya, oh tidak, no. Jadi memang smile design. Jadi diukur, didesain khusus, dan yang Sesuai. mengerjakan pun spesialis. Oh tidak kaleng-kaleng. Yang mengerjakan spesialis. Kalau ada spesialis prosto bahkan konservasi yang bisa melakukan smile design. Dan kalaupun misalnya mau dirapikan tadi pakai kawat, itu kita juga ada dokter orto. Atau jangan-jangan giginya kesannya pendek-pendek karena gusinya ketebelan, ada
gusinya bisa tebal-tebal kayak gitu. Istilahnya kayak gamis smile itu. Nah, gamis smile itu jadi gusinya tebal-tebal nutupin kesannya giginya pendek. Siapa Padahal yang bukan giginya yang kecil. enggak, karena gusinya aja tebal kayak gitu. Siapa yang ngerjain? Yang ngerjain dokter perio lagi. Jadi Bisa. kita sebenarnya lengkap karena kayak gini, ketika keadaan pasien datang dan dia mau kita selesaikan masalahnya secara estetik ya, kita ukur dulu maksudnya ini dia lebih perlu diapain gitu. Jadi nggak yang langsung tembak dor langsung kamu ini enggak. Kita cek dulu kenapa penyebabnya, kenapa masalahnya. Jangan-jangan dia tidak bergigi, datang tidak bergigi. Maka kalau misalnya tidak bergigi, kita cek lagi dia maunya seperti apa. Kalau kita kan salah satu program unggulannya adalah implan, dental implan. Dental implan ini dia kita tanamkan gigi. Jadinya itu bukan tanamkan gigi orang ya. Jadi jadi ada lagi yang namanya dental implan. Itu dia sensasinya gigi palsunya seperti gigi asli. Oh, sangat mirip. Iya, jadi kalau sebenarnya bukan cuma yang dental implan, kan kalau untuk pengguna gigi palsu lain, itu kan dia bilang ada yang gigi lepasan, ada yang gigi jembatan. Nah, kalau gigi lepasan sama jembatan itu dia giginya nampak asli, tapi sensasinya yang berbeda. Sensasi ketika pemakaian itu berbeda dibandingkan dengan dental implan yang dia masuk ke dalam tulang dan ketika digigitkan tuh sensasinya seperti gigi. Nah, itu juga satu nilai yang besar jadi nilai tambah untuk dental implan. Jadi kalau misalnya giginya ternyata hilang, dental implan salah satu solusinya, tidak solusi utama tapi salah satu solusinya. Bisa juga pada satu kasus di mana pasien itu misalnya ada sisa akar, tapi dia tuh mau gigi itu ketika itu dicabut langsung ada giginya. Nah, itu juga bisa. Biar nggak ompong gitu ya dok Iya, ya. itu juga bisa di sini. Tapi biasanya itu nggak langsung satu hari selesai. Maksudnya tuh direncanakan dulu. Ketika memang sudah direncanakan, sudah kita desain dan memang sudah pas, bisa dicabut langsung dipasang gigi palsunya bisa. Jadi itu biasanya spesialis juga yang ngerjakan. Makanya ketika memang pasien tuh ingin cepat, sebetulnya bukan cepat dalam waktu pengerjaannya sehari selesai, enggak. Maksudnya itu adalah cepat kalau sudah direncanakan terlebih dahulu. Jadi ketika memang saya misalnya ada acara 1 minggu lagi nih, jangan nunggu pas H-1 satunya, jauh-jauh hari dulu. Saya mau nih pasang, tapi setelah dicabut saya mau langsung ada giginya gitu. Biasanya bisa. Gitu. Jadi memang ketika ke dokter gigi itu jangan kalau apalagi mau buat gigi palsu ya, kita juga bingung ya melayaninya kayak gimana ya maksudnya. Tiba-tiba kalau misalnya datang mau nambal mau cabut, oke, kita bisa layani. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada giginya, banyak sisa akarnya, kemudian minta dibuatkan gigi palsu cepet, kayaknya dokter giginya mau mikir 2 kali. Cuman yang bisa saya highlight adalah si pembuatan gigi palsu di kita itu tidak hanya dikerjakan sama dokter umumnya, tapi bahkan dikerjakan langsung sama dokter gigi spesialis gigi tiruannya. Dan kalau untuk kualitas, saya bilang jangan diragukan lagi dong, kayak gitu, karena spesialisnya langsung yang ngerjain, kayak gitu. Dan pastinya hasilnya akan terbaik. Iya, hasilnya pasti terbaik. Dan kalau estetik itu salah satu program unggulan kita. Makanya untuk estetiknya pun kita mulai dari konservasi, bahkan dari prosto sampai ke orto pun kita ada, bahkan perio pun ada. Dan untuk bleaching pun kita konsep di Amanah Medical Center adalah no slow club. Tidak ada klub-klub lama. Nah, klub kita berlari semua. Jadi untuk bleaching pun kita pakai alat yang cepat. Jadi kalau misalnya biasanya dia sampai setengah jam buka mulut ya, kalau misalnya pernah lihat ya sampai pegel buka mulut aja, kita kita cepat. Bahkan hitungan menit selesai. Iya, karena karena alat kita tuh secanggih itu. Alat kita tuh di Amanah Medical Center tuh secanggih itu. Jadi anggapannya no slow club. Semuanya cepat, semuanya berlari. Langsung instan cling. Iya. Jadi bagus ya dok. Benar. Apalagi kan dokter-dokternya spesialis juga. Iya. Kadang kan mungkin orang kalau di sosmed kalau kita lihat ya dok, sekarang kan lagi in veneer ya. Kadang tuh kan veneer mungkin kalau bisa jadi orang belum terlalu banyak
riset tentang Ya. vinir. Jadi kadang vinirnya itu agak mohon maaf kayak nggak pas sama wajahnya gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau di sini kita pasti customin ke pasiennya kan berbeda-beda ya dok ya. Benar. Jadi untuk veneer sendiri pun kita tidak cuma mementingkan warna putihnya, tapi bagaimana cocok dengan pasiennya. Kalau misalnya putih tembok, masa kita cat? Nggak mungkin dong. Karena kalau terlalu putih kan juga aneh. Iya, jadi disesuaikan. Disesuaikan itu dari bentuk, terus dari segi ketebalannya, terus dari segi warna tuh berdasarkan warna kulit kayak gitu. Biasanya kan banyak faktornya kan, sehingga biasanya nanti itu waktu kita mau bikin veneer tuh biasanya nanti dikonsultasikan dengan pasiennya, kira-kira dengan warna yang segini cocok nggak? Ini kan ada kayak semacam set gate ya, atau kira-kira hasil warna giginya seperti apa. Biasanya nanti dilakukan ke pasiennya, kira-kira warna giginya segini, apakah cocok aja atau apa mau diputihin lagi atau mau diturunin lagi, kuningin dikit kayak gitu. Biasanya sih semua pengerjaan veneer itu pasti kerjaan secara detail, baik itu dari persiapannya, dari kira-kira bentuk giginya seperti apa, warnanya seperti apa kayak gitu. Ya, jadi tidak hanya instan tinggal oh udah kita bikin veneer aja udah cetak selesai, enggak. Pasti dikomunikasikan baik-baik dengan pasiennya. Jadi jangan khawatir nggak bakal malah memperburuk penampilan. Pasti akan keluar dari rumah sakit Amanah Medical Center jadi cantik, jadi Iya. ganteng, seperti itu ya. Iya. Oke dok, nanti kita juga ada sesi tanya jawab dari teman-teman yang sudah hadir di sana. Tapi mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab dari dokter, boleh dokter Dwiki dan dokter Adi gantian nanti ada nggak 3 tips sederhana supaya secara umum nih giginya supaya tetap sehat, tetap oke gitu. Dan ya supaya nggak memperparah kondisi gitu. Silakan dokter Rigi dulu. Ya, jadi kalau tips dari saya ini sederhana aja sih. Pertama, yang jelas pertama rutin ke dokter gigi ya, mungkin setiap 6 bulan sekali. Terus sikat gigi yang rajin ya, 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Sama satu lagi sih yang orang tuh kadang menganggap itu remeh. Bukan, saya bilang nggak remeh sih, membersihkan sela-sela gigi pakai benang gigi. Nah, itu kadang orang kan Iya. terlewat kan. Kalau saya sendiri biasanya tuh kalau membersihkan sela-sela gigi tuh, kalau dulu kan sering pakai tusuk gigi tuh. Nah itu nggak bagus karena adalah efek jangka panjangnya, biasanya merusak gusi sama gigi kan. Biasanya saya sering pakai benang gigi. Dental floss itu Ya, orang kan kadang lupa sebetulnya itu tuh hal yang kecil dan murah aja, spek gini paling harga 10.000, 15.000, diisinya ratusan kayak gitu. Nah, jadi ya itu karena orang tuh terkadang menganggap sepele kayak gitu. Jadi kalau dari saya, pengalaman saya sendiri sih cukup kontrol, sikat gigi sama membersihkan sela-sela gigi. Insya Allah sih giginya aman aja ya dari lubang ya. Cuman kalau untuk karang gigi ya tetap dikontrol, itu nggak bisa. Itu mohon maaf. Jangan biar terumpu karang kalau kata Iya. Itu nggak bisa, pasti ada. Walaupun tipis mungkin kayak gitu. Itu aja kalau dari saya. Kalau saya mungkin nambah aja ya. Jadi gigi itu adalah organ tubuh, sebenarnya tulang ya, tulang yang menonjol di mulut. Nah, walaupun dia menonjol di mulut, dia paling keras. Kalau sampai lubang artinya ada masalah. Jadi ketika gigi itu anggapannya gini, gigi itu ketika tidak ada keluhan, bukan berarti tidak ada masalah. Jadi kontrol mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 1 tahun, itu merupakan hal yang wajib. Kalau bagi saya itu sudah titik paling penting kayak gitu. Jangan tunggu sampai sakit karena gigi nggak ada gantinya. Gantinya ada sih palsu, tapi Tapi pasti beda kan dok. iya lah, bener itu beda. Antara yang asli dan palsu, ya tetap enak yang asli lah gitu. Tapi kalau misalnya hilang pun sebenarnya kita ada gantinya. iya. Iya. Kalau misalnya sudah terlanjur jangan khawatir seperti itu ya. Tapi tetap lebih baik untuk merawat seperti kata dokter Adi dan dokter Dwiki. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ya dok ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Silahkan. Dok, pertanyaan yang relate dengan gadget. Sikat gigi sebelum atau sesudah sarapan? Hai. Oke. Wah, ini
ini menarik ya, Iya. karena sebenarnya itu banyak sekali penelitian terkait kapan sebenarnya sikat gigi. Cuman kalau saya garis bawahi sebenarnya itu kalau ngikut kata ideal dan garis bawah ya ideal, maka sebenarnya menyikat gigi yang baik itu adalah setengah jam setelah sarapan. Setengah jam setelah sarapan. Tapi saya pas balik lagi ke pasien-pasien saya, mereka bilang susah dok, keburu nganter anak, keburu kerja. Soalnya biasanya sarapan itu tahap terakhir sebelum keluar Iya. rumah, Dok. Iya Jadi kan? kalau saya bilangnya adalah jika susah menunggunya, lebih baik sikat gigi dulu. Mau setengah jam kemudian makan, oke. Tapi setelah makan jangan lupa berkumur sama flossing. Flossing. Jadi flossing itu kenapa? Oke, kita kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan pada saat itu. Tapi kadang sisa makanan itu masih ada menempel di sela-sela. Nyempil-nyempil Nah, gitu ya. jadi kalau misalnya dibuat rangkuman, maka kalau misalnya ideal adalah setengah jam setelah makan, tapi kalau misalnya tidak bisa memenuhi ideal, sikat gigi aja dulu, makan, nanti setelah makan berkumur dengan flossing. Gimana, Dok Gigi? Ya, kurang lebih sama sih. Yang penting yaitu saya bilang tuh nggak usah muluk-muluk, penting sikat gigi aja. Keringet aja. Lebih baik sikat gigi Ya, daripada dimanapun nggak sama tempat sekali. pergi. Iya. Sama Dan- sekali. Dan yang tadi juga saya highlight adalah sikat gigi itu bukan cuman sikat gigi ya, kayak gitu. Kalau sikat gigi semua orang bisa sikat gigi, tapi dengan teknik yang benar itu tidak semua orang, kayak gitu. Bahkan ada 1-2 kasus di mana kasus itu muncul bukan karena tidak sikat gigi, tapi karena sikat giginya kekencengan. Oh, jadi Kayaknya menipis gitu, Dok. Benar, jadi sikat giginya kekencengan, Terus kayaknya mana? antara menyikat lantai dan menyikat gigi kayaknya modelnya sama kayak gitu, kenceng kayak gitu. Jadinya muncul nanti kalau misalnya sahabat-sahabat sehat amanah boleh cari itu abrasi gigi. Oh, Nah, namanya. abrasi gigi itu disebabkan karena menyikat gigi terlalu kencang dengan teknik yang salah. Nah, kalau misalnya, tapi nggak tahu nih ada pertanyaan lanjutan nggak lagi tentang teknik menyikat gigi deh. Mau dicoba kan, Dok? tapi pertanyaannya tadi adalah menyikat giginya setelah waktunya ya, waktunya. Waktunya. Nah, Oke. Idealnya Kalau idealnya iya. 2 kali sehari itu sudah sangat cukup. Kalau jumlah waktu ya, dua kali sehari itu pagi Dan sama malam. sebelum tidur. Malam sebelum tidur, jangan pas tidur, ketelan. Ya, Oke, terima kasih. siap. Banyak banget pertanyaan yang masuk. Banyak nih, banyak. Gak apa-apa, lupakan semuanya. Behel atau aligner mana yang lebih cocok untuk gaya hidup zaman sekarang, Dok? Saya juga sebagai seseorang yang pakai behel. Gimana, Iya. Dok? Aduh, takut nyinggung teman sejawat aku. Ini dokter Dika mau tanggapan nggak? Mungkin menjawab begini sepengetahuan saya ya, tentunya yang lebih berwenang kan spesialis ortopedi ya, menjawab itu. Cuman kalau dari sepengetahuan saya, sebetulnya lain sama pakai kawat behel yang biasa pun sebenarnya kurang lebih sama. Cuman memang dari saya bilang tuh dari segi kenyamanan sih, kenyamanan aja. Kalau misalnya pakai behel, misalnya bawa pakai kan pemakaian pertama kan ya sakit, Aduh, sakit ya. sariawan. Biasa, Dok. Kalau aligner kan lebih minimal sakitnya, tetapi tentu dari misalnya dari segi bagaimana dia merapikan ini mungkin teknisnya saya nggak tahu yang mana yang lebih cepat, yang mana yang lebih rapi gitu. Cuman semua perawatan kan tujuannya buat rapi kan gitu. Cuman yaitu untuk dibilang mana yang bagus, semuanya itu sama tergantung indikasinya aja kayak gitu. Oke, kalau saya izin dulu dokter-dokter spesialis ortodontis, saya izin jawab. Aduh, aku takut pertanyaannya mungkin kurang banget. Jadi kalau misalnya dibilang bagus mana sih antara aligner sama behel ya? Ini tuh sebenarnya jatuhnya kayak kita punya pemahaman antara pemahaman A sama pemahaman B. Kalau misalnya ditanya
saya nih ya ditanya, dok bagus mana antara aligner sama behel? Kalau saya pribadi jatuhnya lebih senang behel kayak gitu. Kenapa? Karena behel itu kita ngomong secara kinerjanya aja ya, kerjanya Lebih cepat. itu dia kerjanya 24 jam. Selama pemakaian itu 24 jam. Jadi tekanan yang diberikan ke gigi itu 24 jam. Maka hasilnya sebenarnya lebih cepat pakai behel daripada pakai aligner. Kenapa kok pakai yang aligner agak lambat? Mohon maaf yang punya aligner. Aligner ini dia baru bekerja ketika dipakai. Nah, ketika dia lupa pakai, si gigi itu berpotensi untuk kembali ke posisi sebelumnya. Harus rajin gitu ya dok ya. Jadi ketika pakai aligner ini, sebenarnya bukan salah alignernya, tapi lebih ke pengguna. Jadi kalau misalnya si penggunanya lupa pakai, jadi gigi misalnya saya putar, saya geser dari sini ke sini. Oke, sama alinernya bener digeser ke sini. Ketika alinernya dilepas, sebenarnya giginya nanti dia bergeser kembali ke sini, lebih pelan. Karena nggak ketahan. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai behel, si giginya ketika ditarik ke sini, dia sudah ditarik ke sini aja. Tapi behel ini dia wajib kontrol. Tapi sama juga sih aligner wajib kontrol. Ketika dia sudah bergerak ke satu sisi, si alinernya harus diganti lagi gitu. Tapi kalau saya sebenarnya lebih cenderungnya ke behel kayak gitu. Lebih. Oke. Sebenarnya pada intinya perlu konsultasi dulu. Iya sih. Jadi nanti buat sahabat sehat amanah yang mau pakai aligner atau pakai behel boleh datang dulu ke Rumah Sakit Amanah Medical Center. Iya nggak dok? Iya, benar itu. Pertanyaan terakhir mungkin? 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan. Boleh. Siap banget dokter kita. Cara mengatasi kesehatan gigi untuk anak umur 4 tahun yang sulit sikat gigi bagaimana? Mantap, sulit sikat gigi. Ya, kayaknya banyak ya. Banyak Kalau ya. anak kecil yang susah sikat gigi jadinya kalau biasa saya bilangnya gripis. Jadi kayak giginya tinggal kecil banget. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Gimana dok? Jadi kalau misalnya pada anak-anak itu, kalau dari saya, mungkin karena saya belum punya anak ya. Jadi kalau saya jawab tuh biasanya kalau orang tua itu, kalau berdasarkan pengalaman mungkin punya keponakan itu, orang tua tuh bisa menyikat gigi anaknya tuh pakai kain yang digulung di jari, baik di jari jempol atau jari telunjuk. Nah di kainnya itu dikasih yang pasta gigi khusus anak, di sana ada lah banyak brandnya kan, itu dipakai. Nah itu dikenalkan rasanya si pasta gigi itu, biasanya anak-anak tuh bukan nggak suka sikat gigi sih, karena rasanya rasa odol tuh kan rasa nggak enak. Nah, biasanya itu karena nggak familiar dengan rasanya, makanya mereka nggak mau sikat gigi. Kalau sikat giginya pasti mau, karena kan nggak sakit kan, cuman karena rasanya. Nah biasanya itu dikenalkannya dengan cara, biasanya dari kecil itu dari gigi tumbuh pertama tuh dikenalkan sikat giginya tuh ya dengan kain, digosok-gosokkan di gigi aja biar dia terstimulasi, kayak gini kan harusnya dibersihkan. Mengenalkan gitu ya dok ya. Tapi ketika memang dari kecil abai ya, ketika sudah mungkin mohon maaf umur 4 tahun, kemungkinan sih karena saya bilang nggak dibiasakan dari kecil ya, jadi ya udah terlanjur. Entah dia karena trauma giginya sakit kan, jadi takut sakit, atau dia nggak suka rasanya, jadi ya memang memperkenalkannya pelan-pelan kayak gitu, dengan ya kain dulu digosok-gosok, dirasa-rasai. Kan kalau pakai pasta gigi anak tuh kan rasanya kan cenderung lebih manis, terus nggak kayak pasta gigi orang dewasa kan kayak Pedes. rasa pedas-pedas kayak gitu. Nah, biasanya dikenalkan itu, cuman namanya mengenalkan itu kan nggak langsung instan dan bertahap. Menambahkan juga untuk yang tadi itu kita harus gini. Jadi ketika anak itu menolak untuk menyikat gigi, kadang problemnya itu kita terlalu fokus melihat dia menolaknya. Kita nggak tahu alasan kenapa si anak ini menolak. Kadang kita perlu rehabilitasi. Rehabilitasi itu bukan maksudnya yang kayak gimana ya. Jadi kayak gini, si dokter perlu tahu dulu alasan kenapa anaknya menolak kayak gitu. Makanya ketika anak itu dia punya masalah dengan gigi, memang sebaiknya dia berkonsultasi dulu dengan dokter gigi di terutama di mana ya, karena saya produk mana. Jadi konsul dulu dengan kita dokter gigi, karena kita mau cari tahu dulu nih penyebab dia nggak mau sikat gigi. Kalau misalnya dia nggak mau sikat gigi karena nggak suka rasanya, artinya dia masalah exposure atau terhadap expose terhadap si pasta giginya. Kalau dia ternyata trauma sama sikat giginya, mungkin karena dulu pernah disogrok, pernah luka segala macam, artinya kita rehabilitasi. Jadi kita harus memang benar-benar mengidentifikasi alasan kenapa dia
menolak untuk sikat gigi kayak gitu. Jadi memang banyak alasannya kayak gitu. Jadi kalau ada kayak gitu, mending kita konsulkan dulu. Betul. Ya. Langsung datang ke Rumah Sakit Ya. Amanah Medical Center. Selanjutnya, iya boleh. Untuk gen-gen yang suka nongkrong itu, minuman kekinian seperti kopi, matcha, soda, dan boba, mana yang paling jahat untuk gigi? Silahkan. Wah, Jahat. Kalau misalnya ditanya dari apa tadi? Kopi, soda, boba, matcha. aduh nggak siap dengernya. Aduh, kayak gitu. Jadi kayak gini. Sebenarnya kalau ditanya yang mana yang paling jelek, sebenarnya jeleknya itu bukan minumannya, tapi kandungan gula di dalamnya. Tapi kita nggak bisa ngindarin gula. Semua produk makanan kita yang ada sekarang itu sudah mengandung gula. Nah, tapi apakah gula ini langsung menyebabkan lubang? Tentu enggak, kayak gitu. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengkonsumsi gula, makanannya tuh menempel tidak di gigi. Ketika dia nempel, artinya exposure gula terhadap gigi itu besar. Dampaknya apa? Gigi lebih mudah berlubang, gigi lebih mudah rusak. Nah, tapi apakah salah di minumannya? Enggak. Tapi kalau dari minumannya mengandung gula dan bisa menyebabkan situ, ya tentu bisa. Kalau saya bilangnya tidak ada yang lebih jahat, tidak ada yang lebih baik. Toh kalau misalnya dibilang, ya kopi juga bisa bikin Iya. garam gigi menghitam, ada noda-noda, kayak gitu. Matcha, ya kurang lebih aja. Boba, apalagi. Iya, tapi bukan yang paling jahat. Karena ketika saya berstatement ini, nanti saya diserang asosiasi pedagang minuman kayaknya ya. Jadi saya agak berhati-hati. Kalian tidak jahat. Tapi ya tadi fokusnya lebih ke gula dan seberapa lama gula itu menempel pada gigi. Kalau saya konsep utamanya kayak gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan bukan cuma gula nempel ke gigi, tapi bagaimana dia lanjut ke dalam tubuh. Itu juga penting. Sebenarnya kurang lebih sama sih, khususnya kan kalau kayaknya sama mau makanan mau minuman, kembali lagi yang penting dibersihkan. Itu aja, karena lubang tuh mau lubang mau karang gitu, karena ya itu nggak dibersihkan aja kayak gitu. Intinya gosok gigi, iya, betul. sikat gigi. Dan kadang sikat gigi, gosok gigi pun belum menyelesaikan masalah. Ya. Kita harus Konsul juga penting. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak sahabat Amanah yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat di Instagram Live kami. Selanjutnya, mungkin sebelum kita tutup, kalau ada sahabat Amanah yang mau ke Rumah Sakit Amanah Medical Center, mau ketemu sama Dokter Adi sama Dokter Dwiki, kira-kira di hari apa aja, Dok? Kita, pelayanan gigi. Pelayanan gigi di Iya. Rumah Sakit Amanah Medical Center ini tidak terbatas di hari kerja saja. Bahkan sampai hari Minggu pun kami masih buka. Selalu ada. Selalu ada. Nah, jadi anggapannya kalau misalnya pun tidak ada waktu di hari kerja, kita di hari Minggu pun sebenarnya buka. Nah, Tidak ada alasan ketemu buat Dokter Dwiki bisa, ketemu saya juga bisa. Tidak ada alasan tidak konsul. Hey. Kalau jamnya, Dok, jamnya? Kita dari jam 8 sampai jam 9. Jam 9 malam itu ada. Jadi untuk jadwalnya bisa dipantengin terus di Instagram, di TikTok, di Thread, di mana lagi? Di mana lagi? TikTok, Instagram. Nah, itu semuanya ada. Follow. Apa? Ada pertanyaan lagi? Oh, ada satu tambahan pertanyaan. Ini di DM. Ini di DM. Boleh kita buka, silahkan Mas. Dok, apakah perlu menggunakan dental floss? Wah, Bro. mungkin tadi sahabat Amanah Johnny di tengah-tengah ya, Dok Iya, ya. dia ini di tengah. Belum mendengarkan pernyataan Dokter Dwiki. Tapi boleh dijelaskan lagi, Dok. Jadi saya ingin jelaskan sedikit aja. Saya bilang sih wajib kalau sekarang ya, karena makanan itu dia kalau kita kunyah itu kan jadi makanannya kecil kan. Makanan kecil tuh pasti nyelip di sela-sela gigi. Nggak ada makanan nggak nyelip di sela-sela gigi. Jadi salah satu cara buat membersihkannya mau nggak mau harus dental floss. Nggak bisa dengan sikat gigi pun kadang nggak nyampe. Jadi memang harus dibersihkan pakai dental floss atau benang gigi. Gitu aja. Dan floss itu banyak loh. Mau nyebut merek susah. Bentuknya aja. Bentuknya tuh ada yang benang yang bisa kita potek sendiri. Ada juga yang sudah bentuk jadi yang bentuknya ya Jadi kurang lebih kayak enak gini, dipegang ada ya, benangnya. Dok? Itu lebih enak dipegang.
Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau setiap hari kita agak repot ya, tapi paling nggak 2 kali sehari, 2 hari sekali itu sudah optimal banget gitu. Jadi kalau misalnya bisa flossing terus, karena kita nggak tahu lubang gigi itu muncul dari mana. Bisa jadi di sela-sela gigi ada. Mungkin kita nggak lihat gitu ya. Iya. Ada di situ. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Oke, yang terakhir sebelum kita menutup podcast kita hari ini dari Dokter Adi dan Dokter Dwiki, ada closing statement buat sahabat sehat amanah yang sedang nonton. Waduh, closing statement. Aduh. Lupa nyusun. Nah, singkat pada jelas, jangan tunggu gigi sakit karena gigimu belum tentu sehat. Konsul kita. Oke. Aduh, habis sudah. Ya, habis. Oke. Aku nggak kepikir ya. Kita gigi. Closing statementnya. Closing statementnya untuk berdua. Iya, dua aja. Dan Dokter Dwiki. Oke, terima kasih banyak Dokter Adi dan Dokter Dwiki Terima hari kasih ini. banyak, Bapak. Jangan lupa sahabat sehat amanah yang mau ketemu dengan dokter gigi kita bisa setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 malam. Akhir kata, terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.